Halo hora semuanya, kali ini kita akan belajar lagi tatanan atau silsilah dalam adat Batak Toba, yaitu ucapan lai. Kita udah sering banget ya denger ucapan lai ini di mana-mana, bahkan banyak orang yang ngucapin lai ini walaupun mereka nggak ngerti ini harusnya diucapkan ke siapa. Jadi supaya nggak salah, kita pelajarin yuk sebenarnya lai itu panggilan untuk siapa sih dalam adat Batak Toba? Tapi sebelumnya aku minta lagi support kalian ya untuk like video ini, subscribe channelnya, dan juga tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat update dari aku. Jangan lupa share juga ya. Peraturan yang pertama dan paling utama yang harus diingat adalah bahwa panggilan lai hanya untuk sesama laki-laki. Jadi hanya laki-laki dengan laki-laki. Gak ada unsur perempuannya. Jadi seorang perempuan tidak akan mungkin dipanggil lai atau memanggil lai kepada seseorang. Jelas ya? Jadi perempuan tidak akan pernah dipanggil lai oleh siapapun dan tidak akan pernah memanggil lai kepada siapapun. Itu peraturan yang pertama dan utama. Yang kedua, panggilan lai ini sering digunakan oleh seorang laki-laki ketika bertemu dengan seseorang yang dia belum kenal atau dia sudah tanya marganya, sudah saling kenalan tapi tidak tahu hubungan marga seseorang ini dengan dia apa. Jadi dia akan cenderung menggunakan kata lai selama dia masih sepantaran. Jadi kalau kira-kira usianya masih di bawahnya atau ya di atasnya setahun 2 tahun atau seperti sepantaran, dia akan panggil lai. Kalau dia sudah tahu marganya tapi tidak tahu hubungan marga seseorang dengan dia apa, dia akan cenderung menggunakan kata lai, panggilan lai. Kecuali kalau misalnya seseorang itu jauh lebih tua dari dia akan menggunakan panggilan yang lebih aman, misalnya tulang atau amang boru atau misalnya opung kalau sudah lebih tua. Yang ketiga, secara adat, secara silsilah, seseorang akan memanggil lai kepada saudara laki-laki dari istrinya, baik saudara laki-laki yang lebih tua ataupun saudara laki-laki yang lebih muda dari istrinya. Yang penting selama dia adalah saudara laki-laki dari istrinya, maka dia harus memanggil mereka lai. Yang keempat adalah kebalikan dari yang ketiga. Jadi seseorang akan memanggil lai, akan menyebut lai kepada suami dari saudara perempuannya. Jadi semua suami dari saudara perempuannya dia akan panggil lai. Sekalipun itu saudara perempuannya lebih tua atau saudara perempuannya lebih muda, selama itu adalah suami dari mereka, maka seseorang ini akan panggil mereka lai. Jadi jelas ya. Jadi kalau kamu seorang laki-laki kemudian saudara perempuanmu menikah dengan orang lain, nah suaminya itu kamu sebut lai, dan sebaliknya suaminya akan menyebut kamu lai. Itu tadi yang nomor 3. Yang kelima, ini akan lebih mudah kalau kalian sudah tonton video sebelumnya yang membahas tentang pariban. Jadi panggilan lai yang kelima ini adalah kepada anak laki-laki dari Namboru. Anak laki-laki dari Namboru. Nanti kalian boleh lihat lebih dalam lagi penjelasannya mengenai pariban di video sebelumnya, tapi aku mau singgung lagi sedikit di sini. Kenapa dia panggil lai kepada anak laki-laki dari Namborunya adalah karena secara adat pariban kan boleh menikah. Nah, secara adat saudara perempuan dia boleh menikah dengan anak laki-laki dari Namborunya itu. Yang artinya kalau misalnya benar-benar menikah saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari Namborunya, berarti dia harus panggil lai kan kepada suami dari saudara perempuannya. Nah, itu. Yang keenam adalah kebalikan dari yang kelima. Jadi panggilan lai itu kan sebenarnya umumnya adalah
bolak-balik. Jadi kalau kamu panggil seseorang lae, maka seseorang itu juga akan panggil kamu lae. Umumnya seperti itu, kecuali ada aturan lain atau silsilah lain yang mengatur beda gitu. Ada tatanan lain yang mengatur beda, tapi secara umum seperti itu. Jadi yang keenam, panggilan lae adalah panggilan yang digunakan kepada anak laki-laki dari nan tulang atau tulang. Kebalikan yang tadi kan. Tadi kan misalnya nih, saudara laki-lakiku panggil paribanku lae. Paribanku artinya anak namboruku lae. Jadi anak namboruku ini dia juga akan panggil abangku lae. Nah itu contohnya. Berikutnya, panggilan lae adalah panggilan untuk semua orang yang sama marganya dengan istrinya. Jadi semarga dengan istrinya atau setara dengan marga istrinya atau setara dengan saudara laki-laki istrinya secara adat. Jadi kalau secara adat seseorang itu masih semarga dengan istrinya dan setara secara adat dengan saudara laki-laki istrinya, dia akan disebut lae. Kenapa aku bilang harus semarga atau sejenis marganya, tetapi secara adat harus setara dengan saudara laki-laki si istrinya ini. Itu harus digarisbawahi ya, harus setara secara adat dengan saudara laki-laki istrinya ini. Jadi istrinya benar-benar harus panggil dia Ito, itu yang artinya saudara laki-lakinya, setara dengan saudara laki-lakinya. Karena di dalam adat Batak, kalaupun dia semarga, ya belum tentu itu setara dengan itonya, setara dengan saudara laki-lakinya. Bisa aja itu setara dengan bapaknya. Karena kan seseorang akan sama marganya dengan bapaknya kan. Jadi kalau ketika setara dengan bapak dari istrinya ini, ya dia akan dipanggil mertua bukan lae. Karena dia setara dengan bapaknya istrinya ini, walaupun marganya sama. Mudah-mudahan dimengerti ya. Yang berikutnya sekaligus yang terakhir, panggilan lae digunakan kepada semua orang yang semarga atau sejenis marganya, tetapi digarisbawahi harus sama kedudukannya di dalam adat dengan suami dari saudara perempuan. Jadi contohnya nih, kamu punya saudara perempuan menikah dengan marga A. Nah, jadi semua marga A atau yang sejenis dengan marga A, kamu panggil lae, kecuali secara adat dia seharusnya bukan laemu. Misalnya harusnya dia tulangmu atau apalah panggilan lae yang bukan lae secara adat. Nah, tapi kalau tidak ada aturan adat lain, itu harusnya laemu. Nah ini dia aturan mutlak dalam adat Batak Toba. Di daerah manapun ini mutlak. Kecuali ada beberapa daerah yang memiliki tambahan. Jadi sesuai kebiasaan di daerah itu sendiri. Bisa diterima apa enggak, bisa dipanggil lae apa enggak. Itu sebagai tambahan sesuai dengan kebiasaan daerah itu. Misalnya kalau di daerah Samosir nih, seseorang bisa panggil hula-hulanya lae. Tapi kalau di daerah lain justru nggak bisa. Jadi memang harus diikutin kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterima di daerah itu sendiri. Jadi sekarang udah tahu ya panggilan lae itu untuk siapa aja. Kalau misalnya kamu orang Batak yang mungkin belum paham adat Batak, yang selama ini nggak tahu lae itu untuk apa, ini kayaknya gampang banget lah dipelajarin. Bahkan untuk kamu yang bukan orang Batak, ini super gampang. Apalagi kamu yang nggak punya marga kan, kalau nggak Batak berarti nggak punya marga. Jadi kamu bebas aja panggil lae siapa aja. Oke, sekian dulu ya pelajaran kali ini tentang adat Batak Toba. Kita ketemu lagi di next episode. Horas!